Bab 605, Fenomena Misterius Kemunculan Harta Karun. Agam mengeluarkan ulat sutra abadi emas. Dia menjentikkan jarinya. Tendon Tio terbang keluar dan saling terjerat dengan ulat sutra emas. Di bawah bimbingan kekuatan spiritual Agam, keduanya menjalin bersama. Ini sangat menguji besarnya kekuatan spiritual. Salah satu langkah saja, simpul tali akan memiliki celah dan pembuatan tali abadi pun gagal. Sebuah hammer merah datang dari jauh dan berhenti di pinggir jalan. Sepasang kaki indah melangkah keluar dari mobil dan sosok yang dewasa dan cantik muncul dari dalam mobil. Matanya yang indah dan menggetarkan jiwa itu sedang memandang langit dengan bibir kemerahan yang agak terbuka. Sekalipun sedang terkejut, dia menunjukkan pesona unik seorang wanita dewasa. Orang ini tidak lain adalah Vero yang bergegas datang. "Nona, kamu mengemudi terlalu cepat. Kamu hampir mengguncang tulangku yang sudah tua." Seorang lelaki tua bungkuk turun dari mobil. Wajah lelaki tua itu terkesan datar, wajahnya jelek, dan ada tanda lahir seukuran telapak tangan di lehernya. Dari segi penampilan, kemunculan lelaki tua itu bisa menakuti anak kecil hingga menangis. Orang tua itu menatap sosok di langit dan menyipitkan mata. "Sepertinya kita terlambat. Si bocah ini sudah menyelesaikan masalahnya. Kekuatan dua orang klan Coven tidak lemah. Terutama Lola, cucu dari tetua ketiga klan Coven. Mereka kalah darinya?" Vero kehilangan suaranya. "Akibat perbuatan yang mereka bayar bukan hanya kalah saja." Lelaki tua itu tersenyum penuh arti. "Karena masalahnya telah terpecahkan, apa yang dia lakukan di atas sana? Masih tidak turun?" Tanya Vero bingung. "Dia pasti sedang membuat alat sihir." Orang tua itu tersenyum dan menyipitkan mata pada sosok di langit. Ada sentuhan emosi di pandangannya. "Nona besar, anak Anda akhirnya tumbuh dewasa. Butuh waktu 1 jam untuk menyelesaikan bentuk awal tali abadi. Selanjutnya adalah proses menempa." Agam menarik napas dalam-dalam. Aura menakutkan perlahan menyebar dari tubuhnya dan menembus ke langit di atas kepalanya. Langit yang sebelumnya masih cerah tak berawan segera tertutup oleh awan gelap. "Petir!" Agam menunjuk ke langit dan berteriak. "Duar!" Guntur meledak. Petir menakutkan menyambar tali abadi. Kekuatannya sangat mencengangkan. Menyaksikan hal ini, Vero tercengang. Bahkan lelaki tua itu juga menghela napas. Memang orang yang terpilih oleh takdir. Satu kata saja bisa memanggil petir surgawi. Petir-petir yang destruktif terus-menerus menyambar tali abadi. Permukaan tali abadi perlahan melepaskan cahaya spiritual, samar-samar melahirkan pikiran spiritual. Kemudian, dia langsung dihancurkan oleh petir. Tali abadi adalah benda yang luar biasa. Dia memiliki pikiran sendiri. Karena itu, dia perlu ditempa sebelum bisa benar-benar selesai. Entah sudah berapa kali dihancurkan. Pikiran spiritual yang dilahirkan oleh tali abadi telah dihancurkan lagi dan lagi. Ia juga telah dilahirkan lagi dan lagi, lalu bertambah kuat. Tidak, sepertinya ada yang kurang. Sebab dan akibat. Suara misterius masuk ke telinga Agam. Benar, sebab dan akibat. Agam menepuk tinju di telapak tangannya dan tiba-tiba mengerti. Dia segera mengeluarkan sebagian kekuatan pahala dan perlahan-lahan memasukkannya ke dalam tali abadi. Dengan tambahan sebab dan akibat, pikiran spiritual yang dilahirkan oleh tali abadi menjadi sangat kuat. Dia tidak lagi hancur bahkan setelah terkena beberapa petir. Lambat laun, petir itu bubar. Cahaya keemasan memancar dari tali abadi dan menyapu seluruh langit. Bahkan dari jarak ratusan kilometer pun, orang masih bisa melihat cahaya keemasan ini. Angin bertiup dan hujan air dewa turun. Air dewa yang turun dari seluruh langit berubah menjadi hujan emas oleh cahaya emas ini. Hal ini terlihat sangat mengejutkan dan luar biasa. "Fenomena langit, dia berhasil!" Vero bergumam pada dirinya sendiri. Lelaki tua itu tersenyum dan mengangguk. "Sepertinya dunia ini harus berubah." Harta karun muncul, fenomena misterius terjadi. Hampir setengah orang-orang di Provinsi Es melihat fenomena yang mengejutkan ini. "Aura ini, ada harta karun telah lahir!" Fikri bertiga duduk di sebuah kedai kopi dan merasakan gelombang spiritual yang datang dari jauh. Mereka segera bergegas keluar dan melihat cahaya keemasan muncul dari cakrawala. Banyak orang yang lewat berseru dan mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil foto. "Aku benar-benar tidak menyangka tempat sekecil ini benar-benar akan melahirkan harta karun. Kalau bisa membawa harta karun ini pulang, itu akan menjadi pencapaian besar. Tidak perlu terburu-buru." Fikri memicingkan matanya dan berkata, "Kita bertiga jelas bukan satu-satunya yang telah melihat fenomena ini. Ketika klan lain telah berebutan sampai terluka parah, kita yang akan meraup untung. Fenomena itu jelas-jelas harta karun. Aneh, Provinsi Es tidak punya ciri khas untuk mendukung lahirnya harta karun, mengapa bisa? Mungkinkah itu ditempa oleh seseorang? Apa yang kamu bicarakan? Syarat untuk menempa harta karun terlalu sulit.
Di satu sisi, bahannya sulit. Tapi, yang paling sulit adalah metode pemurniannya serta kekuatan langit dan bumi yang sulit diprediksi. Pengetahuan dalam hal ini sangat rumit. Pasti harta karun ini terlahir dari bumi. Cepat, minta klan mengirim orang yang kuat. Pastikan kita bisa mendapatkan harta karun sebelum jatuh ke tangan orang lain. Berbagai kelompok luar jelas tahu kemunculan harta karun itu pasti akan menyebabkan semua klan bersaing untuknya. Tujuan perjalanan mereka adalah untuk menemukan orang misterius itu. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan harta karun itu. Oleh karena itu, mereka segera mengirimkan berita ke klan dan meminta klan mengirim orang kuat untuk bersaing. Halaman rumah keluarga Pambudi. Suasana keluarga Pambudi sedang bahagia dan kediaman dihias dengan berbagai hiasan. Kedua sisi jalan di sepanjang 3 km ditutupi dengan lampu hias. Lihat, apa itu? Indah sekali! Laila keluar dan menyadari sesuatu yang aneh. Dia menunjuk ke langit keemasan di kejauhan dan sangat terkejut. Cahaya emas menutupi seluruh langit. Ini adalah pertanda yang menguntungkan, pertanda nasib baik. Sepertinya dewa juga memberi selamat. Benar tidak, Bibi Cindy? Cahaya menyeringai lebar dan tersenyum pada Cindy di sebelahnya. Cindy mengangguk sambil tersenyum. Namun, dia telah menikah dengan keluarga Budiono selama bertahun-tahun. Dia bukan lagi orang biasa. Dia jelas mengenali ini adalah fenomena langit yang disebabkan oleh kelahiran harta karun. Hei, Bibi, ini memang pertanda baik. Tapi, itu juga fenomena langit yang disebabkan oleh kelahiran harta karun. Saat ini, Fajar yang memakai setelan jas datang. Apa itu harta karun? Berapa nilainya? Cahaya tampak bingung. Harta karun sangat langka dan berharga. Uang sebanyak apapun tidak bisa membelinya. Fajar tertawa dan berpura-pura menghela napas penuh emosi. Harta karun yang bisa memicu fenomena langit seperti itu pasti harta karun bermutu tinggi. Bahkan kami keluarga Budiono hanya bisa punya 2 atau 3 buah. Kamu harusnya mengerti apa yang aku katakan, bukan? Kata-kata yang tampaknya emosional itu juga memamerkan kekuatan keluarga Budiono. Hal ini menarik ekspresi memuja dari keluarga Pambudi. Seberharga itu? Cahaya mau tidak mau berdecak. Dia berpikir jika ada harta karun dalam mahar keluarga Budiono, itu akan sangat membanggakan. Tentu saja, karena Fajar mengatakan hanya ada 2 hingga 3 buah saja, sama sekali tidak mungkin untuk diberikan kepadanya. Cahaya hanya bisa memikirkannya. Fajar, kamu benar-benar tampan dengan setelan ini. Kamu pasti akan menarik semua perhatian besok. Cahaya mengumpulkan fokusnya dan memandang Fajar yang tampan. Wajahnya senang dan bangga. Orang yang sebaik dan seunggul ini adalah menantunya. Orang berbakat baru pantas berjodoh dengan wanita cantik. Citra sangat cantik. Kalau aku tidak berusaha, bukankah aku akan malu? Fajar tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tetapi dia menikmati pujian itu. Tapi, omong-omong soal Citra, mengapa dia tidak keluar? Seorang anggota keluarga Pambudi bertanya. Besok sudah bertunangan, paling dia malu. Cahaya tersenyum, lalu menarik Jaya ke belakang. Dia berkata, Jaya, menurutku gadis jalan itu masih sedikit enggan. Kirim seseorang untuk mengawasinya. Jangan sampai terjadi sesuatu. Jaya tersenyum dan berkata, Jangan khawatir tentang itu. Pria tua bernama Tristan yang datang bersama Bibi Cindy telah berjaga-jaga. Dia tidak bisa kabur. Baguslah. Makin dekat waktunya, kita makin harus waspada. Apa aku bisa menjadi wanita kaya di masa depan tergantung pada putriku? Kata Cahaya dengan penuh harapan di wajahnya. Dia berkhayal bagaimana dia akan disanjung dan dihormati oleh berbagai kelompok besok. Memikirkannya saja membuatnya gembira. Bab 606, kamu tidak boleh pergi besok. Cahaya keemasan tali abadi berangsur-angsur hilang, fenomena pun bubar. Agam melambaikan tangannya dan tali abadi jatuh ke tangannya. Dengan satu tarikan kuat, permukaan tali abadi memancarkan aliran cahaya yang samar. Dia langsung menangkis semua kekuatan yang dilepaskan Agam. Harta karun kuno memang kuat seperti katanya. Dengan keuletannya, tali ini bisa dengan mudah menundukkan kekuatan besar alam langit. Selain itu, tali abadi juga bisa menyegel kekuatan spiritual orang yang diikatnya. Orang dengan kekuatan di bawah alam langit tingkat 6 tidak akan bisa melepaskan diri selama terjerat oleh tali. Selain itu, batas bawah penggunaan tali abadi sangat rendah. Orang biasa juga dapat mengendalikannya dengan mudah. Bayangkan saja, orang biasa dapat menundukkan orang dengan kekuatan di bawah alam langit tingkat 6. Karakteristik ini saja sudah cukup membuatnya disebut harta karun. Tentu saja, tali abadi bisa absurd karena memiliki alasan yang absurd juga. Bagaimanapun, kondisi untuk membuatnya sangat rumit. Meskipun ulat sutra abadi sangat langka, bukan berarti beberapa klan tersembunyi tidak bisa mendapatkannya. Hanya saja, metode pembuatannya telah lama hilang. Ditambah lagi,
tali abadi membutuhkan tambahan kekuatan pahala. Jadi, tidak ada seorang pun kecuali Agam yang bisa membuat tali kedua. Setelah menyimpan tali abadi, Agam mendarat di depan Pharaoh dan lelaki tua itu dengan melangkah di udara. Dia telah merasakan keberadaan keduanya dan tahu lelaki tua itulah yang mengingatkannya. Pertama, dia tersenyum kecil kepada Pharaoh, lalu dia memberi salam kepada lelaki tua itu dan berkata, "Terima kasih atas saran senior tadi." Lelaki tua itu menatap pemuda di depannya. Dia merasakan aura yang akrab datang dari tubuhnya. Wajah tuanya yang jelek mengungkapkan senyum puas dan matanya menjadi basah. "Senior, ada apa?" Agam agak terkejut. Apakah lelaki tua ini mengenalnya sebelumnya? Hei, hanya terharu saja. Pahlawan memang muncul di antara para pemuda. Dengan adanya kamu di Indonesia, kita tidak perlu khawatir selama ratusan tahun. Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Kamu harus menyembunyikan hartamu dengan baik. Bahkan klan tersembunyi akan sulit untuk menahan godaan harta karun. Terima kasih sudah mengingatkanku." Agam mengangguk sambil tersenyum. Itulah yang dia rencanakan. Dia tahu Fikri, Erin, dan yang lainnya masih berada di Provinsi Es. Alih-alih mencari mereka satu persatu, sebaiknya dia menyebar umpan dan menarik mereka dari seluruh penjuru, lalu ditangkap sekaligus. Melihat Agam yang tenang, lelaki tua itu mengangguk diam-diam. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Mungkin nasib awal hidupnya menyedihkan, tetapi begitu dia menemukan jalannya, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk bergerak maju. "Kamu berlagak lagi." Pharaoh menyalahkannya dengan santai. Agam tersenyum dan berkata, "Karena kalian berdua ada di sini, bagaimana kalau kalian datang ke rumahku? Hei, masih ada yang harus aku lakukan, jadi aku tidak akan ke rumahmu dulu. Ketika waktunya sudah matang, aku pasti akan berkunjung sendiri lain kali." Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, Agam mengangguk dan tidak memaksanya. "Aneh, bukankah Paman Dalbo paling suka anak muda yang kuat dan sukses? Kenapa dia lebih memilih berbohong daripada pergi ke rumah Agam?" Pharaoh bergumam dalam hatinya, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia memarkir mobil di tanah kosong dan mengikuti Agam ke villa nomor pertama. Kirana sedang menyiram bunga di taman. Ketika dia melihat Pharaoh di samping Agam, dia agak terkejut. Entah mengapa, dia selalu merasa Pharaoh tidak asing. Akan tetapi, dia tidak dapat mengingat siapa dia. "Kakak, ini Pharaoh Haryanti, seorang teman yang aku kenal." Agam menunjuk Pharaoh dan memperkenalkan. Hal ini malah membuat Pharaoh memutar matanya. Anak ini terlalu bandel. Pharaoh jelas jauh lebih tua darinya, tetapi dia tidak pernah memperlakukannya sebagai orang yang lebih tua. "Halo, masuk dan duduklah." Kirana meletakkan teko dan mengajaknya masuk ke ruang tamu dengan ramah. Dia juga menyajikan air. "Kalian mengobrol lah. Aku naik dulu." Kirana sangat pengertian. Hal di luar tadi membuatnya bisa menebak apa yang telah terjadi. Sekarang Pharaoh datang. Keduanya pasti memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan. "Kakak, tunggu sebentar, aku akan memberimu hadiah." Agam mengejarnya dan menyerahkan baju sutra emas kepada Kirana. "Pakailah, biasakan jangan melepasnya." Agam mengingatkan. Kirana mengangguk dan tidak mengatakan apapun. Dia mengambil baju sutra emas dan naik ke atas. "Kamu benar-benar murah hati. Bahkan mau memberikan baju sutra emas. Aku sampai iri," kata Pharaoh sambil cemberut. "Omong kosong, itu kakakku sendiri. Kalau aku tidak menyayanginya, siapa yang aku sayangi?" Agam memutar matanya dan duduk di hadapan Pharaoh. "Lihatlah dirimu. Aku jauh lebih tua darimu, juga termasuk kakakmu. Kenapa kamu tidak seperti itu padaku? Memangnya sama?" Melihat sifat kekanakan Agam, Pharaoh tidak bisa menahan senyum. Kemudian, matanya yang indah mengungkapkan sedikit kekhawatiran saat dia berkata, "Tapi, kamu sudah membunuh Duha dan Lola. Klan Coven pasti tidak akan menyerah begitu saja. Apalagi kamu mengambil baju sutra emas. Kalau sampai..." "Tenanglah, aku telah menghapus semua tanda jiwa di baju sutra emas. Ditambah lagi, ada lapisan penyamaran. Klan Coven tidak akan pernah menyadari apapun." Agam melambaikan tangannya dan berkata dengan santai, "Itu bagus, tapi kamu harus berhati-hati terhadap hal lain. Meskipun Duha dan Lola bukan tandinganmu, klan Coven sangatlah kuat dan tidak boleh dianggap enteng. Aku akan memberi kamu contoh dan kamu akan tahu." Saat dia berbicara, Pharaoh menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang baju sutra emas?" "Tidak banyak, tapi aku juga tahu itu dibuat dari ulat sutra emas." "Benar. Jumlah ulat sutra emas sangat langka. Dengan kapasitas Gunung Rajawi, dibutuhkan waktu ratusan tahun untuk menciptakan satu baju sutra emas. Selain itu, domain Gunung Rajawi punya banyak kelompok kekuatan. Klan Coven tidak akan pernah mendominasi semua sumber dayanya. Oleh karena itu,
pada dasarnya akan memakan waktu 300-400 tahun sebelum klan Coven bisa mendapatkan bahan yang cukup untuk membuat baju sutra emas. Berbicara sampai di sini, Pharaoh menatap Agam lekat-lekat dan berkata, "Maka muncul pertanyaan lain. Kalau jumlahnya langka, mengapa Lola bisa punya baju sutra emas? Apa hanya karena dia adalah cucu dari tetua ketiga?" Agam merenung sejenak dan sedikit mengernyit. "Maksudmu, akumulasi?" "Benar." Pharaoh menghela napas dan berkata, "Baik klan Coven, keluarga Budiono, atau klan tersembunyi lainnya, hal yang paling menakutkan seringkali bukanlah kekuatan mereka. Akan tetapi, mereka punya akumulasi ribuan bahkan puluhan ribu tahun yang telah menciptakan kehebatan mereka saat ini. Klan Coven telah ada selama hampir 10.000 tahun. Kalaupun baju sutra emas sangat berharga dan membutuhkan ratusan tahun untuk membuatnya, lalu kenapa? Akumulasi hampir 10.000 tahun membuat baju sutra emas tidak begitu langka di klan Coven. Baju sutra emas hanyalah sebuah pengantar. Hal yang sama juga berlaku untuk yang lain. Berbagai jenis harta dan rahasia yang dikumpulkan oleh klan Coven tidak terhitung jumlahnya. Kamu tidak boleh meremehkan warisan mereka." Agam mengangguk perlahan. Seperti kata orang, tidak boleh memandang masalah dari satu sisi saja. Bukti baju sutra emas ini sudah cukup mewakili kehebatan klan Coven. Namun, Agam perlahan mengepalkan tinjunya. Matanya menunjukkan sedikit kekejaman. Ini juga menunjukkan dalam perkembangan 10.000 tahun terakhir, akumulasi nyawa orang dan dosa dari klan tersembunyi seperti klan Coven telah mencapai angka yang tinggi. Hukum sebab dan akibat di dunia ini harus diperbaiki. Jika tidak, dilihat dari sikap mereka yang merajalela baru-baru ini, dunia manusia ini akan menjadi neraka manusia dalam jangka waktu dekat. Tidak perlu memakan waktu 10.000 tahun, 1.000 tahun, atau bahkan 100 tahun. Cukup beberapa dekade saja. Melihat Agam tidak berbicara, Pharaoh pikir dia takut. Pharaoh berkata dengan suara yang dalam, "Biar ku beritahu, hal yang paling menakutkan bukanlah kamu menyinggung klan Coven. Tapi, klan Coven itu hanya salah satunya. Sekarang semua kekuatan utama di 9 alam mengincar Provinsi Es. Banyak dari mereka telah mengirim orang untuk menyelidiki. Kalau mereka tahu orang itu adalah kamu akan menjadi sasaran 3, 5, 10, atau bahkan lebih banyak klan Coven lainnya. Jadi, apa yang ingin kamu katakan?" Agam menatap wanita di depannya dengan tenang. Pharaoh menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kamu tidak boleh pergi ke pesta pertunangan Fajar dan Citra besok. Apa keduanya ada hubungannya?" Kata Agam sambil tersenyum palsu. "Apa kamu benar-benar bodoh atau kamu berpura-pura bodoh?" Pharaoh berdiri dengan marah dan berkata, "Fajar adalah anggota keluarga Budiono. Kali ini dia bertunangan dengan acara besar-besaran. Dia pasti akan mengundang kelompok kekuatan luar untuk datang dan mendukung acaranya. Selain itu, ada juga Tristan dari keluarga Budiono. Begitu kamu sampai, kamu pasti akan terekspos di mata informan berbagai kelompok kekuatan. Kalau mereka bekerja sama, apa kamu pikir kamu masih bisa hidup? Sekalipun kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu harus memikirkan orang-orang di sekitarmu dan kakakmu." Bab 607, Hati Sang Penguasa Neraka. Agam dengan tenang minum secangkir teh, menatap Pharaoh dan berkata, "Keluarga Haryanti dari ibu kota kekaisaran, ini latar belakangmu, kan?" Pharaoh terkejut, perlahan mengangguk dan berkata, "Itu karena aku dibesarkan di lingkungan ini sehingga aku tahu betapa menakutkannya mereka. Kamu tidak boleh mengambil risiko, oke?" Saat mengatakan ini, nada bicaranya bahkan menunjukkan bahwa dia sedang memohon. Dia sangat mengagumi Agam. Agam tidak hanya membuatnya merasa baik, tetapi yang lebih penting adalah kualitas Agam yang mampu membedakan benar dan salah, dan juga menganggap semua yang ada di dunia ini sama pentingnya tanpa membeda-bedakannya. Dia tidak ingin Agam dibunuh oleh orang-orang itu. "Maaf, aku tidak bisa berjanji padamu." Agam menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan, "Aturannya kacau, karma tidak dapat diprediksi, seseorang perlu memperbaikinya. Kalau aku mundur, siapa yang akan melakukan ini? Mengapa kamu mencoba menjadi pahlawan? Apa menurutmu apa yang kamu lakukan pasti benar?" Pharaoh memikirkan apa yang terjadi pada kakak perempuannya, sesaat amarahnya tertahan, matanya merah dan dia mengeratkan giginya. "Apa kamu harus melakukan ini? Provinsi Es tidak sama seperti dulu, karma dipulihkan, penghakiman akan datang, begitu orang-orang itu melangkah masuk, tidak ada orang yang bisa menahan kekuatan karma." Agam tersenyum lembut. Seperti kata pepatah, ada sebab sebelum ada akibat. Segala sesuatu di dunia ini lahir dari sebab dan akibat. Mungkin, mengadili begitu banyak orang dalam hukum karma akan menjadi tantangan besar bagi Agam. Namun, sejak Agam memilih jalan ini, dia tidak lagi memiliki rasa takut. Tidak peduli itu 9 alam, 12 domain, atau klan tersembunyi, ketika kejahatan berada di depannya, dia hanya akan melakukan satu hal, menghakimi dan mengadili. Pharaoh tidak bisa berkata-kata. Dia melihat senja di luar jendela dan bergumam pada dirinya sendiri.
Besok akan menjadi titik balik nasibmu. Aku harap kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jadi, pada titik ini, dia berkata dalam hatinya. Kakak tahu bahwa ada orang yang menyelesaikan ini untuknya, dan dia mungkin bisa beristirahat dengan tenang karenanya. Namun, dia juga tahu satu hal. Jika Agam benar-benar berhasil pun, itu tidak akan menguntungkannya sama sekali. Begitu dia menghakimi orang-orang itu sama saja dengan menghancurkan posisi penguasa yang telah berlangsung selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun di antara klan, dan Agam akan benar-benar berada di sisi berlawanan dari 9 alam. Dia sangat memahami hal ini, tetapi dia tetap melakukannya tanpa ragu. Ini adalah tempat di mana seorang pria benar-benar kuat, bukan mengandalkan kecerobohan, tinju, dan juga menindas orang lain, tetapi berdasarkan pandangannya. Sebuah pemahaman yang melampaui kepentingan utama klan-klan dari 9 alam, hati penguasa neraka yang memikirkan semua makhluk hidup. Malam tiba. Agam mengirim Vero pergi, kemudian kembali ke villa dan melihat lampu kamar kakak perempuannya masih menyala. Meskipun kakak perempuannya tidak mengatakan apa-apa, pasti dia yang paling mengkhawatirkannya. Seperti yang Vero katakan, besok akan menjadi sebuah titik balik. Ini bukan hanya titik balik dalam hubungan dengan Citra, tetapi juga titik balik dalam kekuatan besar dunia. Keluarga Budiono dan banyak kekuatan luar akan datang berpartisipasi, dan perang besar pasti akan terjadi. Pada saat itu, Agam akan mendeklarasikan penghakiman karma pada klan-klan besar, dan dia akan mengeluarkan tantangan resmi atas nama semua makhluk hidup di dunia kepada klan-klan tersembunyi yang mendominasi 9 alam, sehingga mematahkan ketidakadilan selama ribuan tahun. Agam kembali ke kamarnya dan mengeluarkan benda peninggalan ayahnya dari laci, sebuah pulpen hero. Ayah, ibu, keadilan besar yang kalian harapkan, biarkan anak kalian memenuhinya. Agam melihat pena dan bergumam pada dirinya sendiri. Matanya berkedip dengan tatapan yang tajam. Dia mengambil kertas itu dan menuliskan kata-kata penguasa neraka. Ini akan menjadi belasungkawa bagi orang-orang itu besok. Boom! Di luar jendela, awan gelap pekat, guntur bergemuruh, dan badai dahsyat mendekat. Keesokan harinya, Kirana bangun pagi-pagi sekali dan menyiapkan sarapan. Dia datang ke kamar Agam dan mengetuk pintu. Setelah cukup lama tidak ada jawaban apapun. Dia menghela napas pelan, matanya yang indah menunjukkan rasa khawatir yang tersisa. Dia tahu bahwa Agam telah pergi. Deng, dong. Bel pintu terdengar dari lantai bawah. Kirana datang ke lantai bawah dan membuka pintu. Jamal berdiri di depan pintu dengan pakaian formal. Dia menunjukkan senyum lembut dan berkata, Nona Kirana, selamat pagi. Kirana tahu alasan kedatangan Jamal dan berkata dengan lembut. Dia sudah pergi. Jamal mengangguk dan berkata, Ternyata begitu, kalau begitu saya minta maaf karena sudah mengganggu Anda. Setelah mengatakan hal itu, Jamal bersiap untuk pergi. Kirana menghentikan dan memanggilnya. Tunggu sebentar. Kirana kembali ke ruang tamu dan mengutak-atik sebentar. Dia menyerahkan sekantong sarapan kepada Jamal dan berkata, Makanlah sarapan ini di perjalanan, dan pastikan kalian melindunginya, oke? Melihat tatapan Kirana yang memohon pada dirinya, Jamal merasa tercekat untuk sesaat. Kirana adalah orang biasa, dia hanya bisa melakukan ini. Jamal mengambil sarapan, kemudian mundur selangkah, membungkuk sedikit pada Kirana, dan kemudian berbalik untuk pergi. Kirana kembali ke kamar Agam dan melihat keluar jendela, matanya yang indah dipenuhi air mata, dan dia berbisik pada dirinya sendiri. Adikku, aku menunggumu di rumah. Kamu harus kembali dengan selamat. Kak Jamal, di mana Pak Agam? Daniel bertanya begitu Jamal kembali ke mobil. Dia sudah pergi lebih awal. Jamal menyerahkan sarapan di tangannya kepadanya dan berkata, Ini adalah sarapan yang disiapkan kakaknya, bagikan untuk semuanya. Melihat sekantong bakwan, pisang goreng, dan susu kedelai, ini semua dibuat dengan tangannya sendiri. Semua orang ikut merasakan kasih sayang antara Kirana dan Agam yang membuat mereka semua terdiam. Hari ini, aku khawatir ini adalah titik balik. Akankah kita menang? Wendy bertanya dengan hati-hati dan ragu-ragu, dia tidak terlalu dekat dengan Agam, jadi tentu saja merasa gelisah. Bisa jadi menang, bisa jadi kalah, tapi jangan lupakan satu hal. Jamal menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dia adalah raja penguasa neraka. Hotel Trayan terletak di tengah-tengah Provinsi S. Salah satu hotel terbaik di Provinsi S. Meskipun bukan yang paling mewah, itu adalah yang paling mengesankan dan memiliki sejarah yang paling panjang. Para pejabat dan pengusaha kaya pada dasarnya datang ke Hotel Trayan untuk menghadiri undangan makan malam. Hari itu langit kelabu dan dipenuhi awan gelap tebal, hingga membuat orang tertekan hingga sesak napas. Hotel itu telah dibeli oleh keluarga Budiono dan didekorasi di luar dan dalam, sangat mewah. Karpet merah, bunga-bunga,
dan semuanya sudah terpasang. 8 helikopter, memegang 2 spanduk, berputar-putar di atas hotel, sebuah pemandangan yang luar biasa. Aku belum pernah melihat ada orang yang menikah dengan cara semewah ini, sungguh membuat iri. Konon wanita itu berasal dari klan yang disebut klan Pambudi di kota Primadona, dan untuk pria itu bahkan lebih mengesankan, mereka yang mengatur semua ini. Kalau putriku bisa menikah dengan keluarga yang baik di masa depan, aku bisa bangun dari mimpiku dengan tersenyum. Cahya berdiri di lantai 2 hotel dan memandang para penonton di kejauhan. Wajahnya penuh kebanggaan dan kesombongan. Dia telah memimpikan hari ini sejak lama. Akhirnya hari ini tiba. Dekorasi dan tempat yang mewah sangat memuaskan kesombongannya. Mulai sekarang, mari kita lihat siapa yang berani tidak menyanjungnya. Cahya, apa yang kamu lakukan di sini? Hari ini kamu adalah tokoh utamanya. Tanpa persetujuan ibu mertuamu, Fajar tidak akan bisa menikahi anak gadisku. Nyonya Miati datang dengan tongkat dan senyum ramah di wajahnya. Laila membantu Nyonya Miati itu berdiri. Adi menggandeng wanita lain, Putri Jaya, Queenie. Setahun yang lalu Queenie ditarik oleh sahabatnya untuk memulai bisnis dan telah hidup terpisah dari Adi. Ketika dia mendengar bahwa Citra telah menikah, dia kembali dari luar negeri. Bab 608, Adi berubah. Bu, aku melihat orang-orang miskin di luar, jumlah penonton makin banyak, dan ada orang yang berfoto dengan ponselnya, terlihat seperti belum pernah melihat kemewahan seperti ini, lucu sekali. Kata Cahya sambil tersenyum dan kata-katanya meninggikan dirinya. Benar, mereka tidak akan melihat pemandangan seperti ini lebih dari sekali seumur hidup mereka. Laila terkikik, melihat helikopter terbang di atas kepala dan menyipitkan mata. Aneh, sudah hampir Desember dan masih sangat panas, apa akan turun hujan lebat? Turunlah, turunlah. Hujan yang turun tepat waktu adalah berkah. Itu adalah berkah dari langit. Nyonya Miati tertawa. Sekarang keluarga Pambudi kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Queenie, kudengar kamu memulai bisnismu sendiri, kamu menghasilkan banyak uang, kan? Cahya memandang Queenie dan berkata. Queenie tidak terlalu menonjol, tetapi dia memiliki kulit yang sangat putih dan postur yang sangat baik. Terutama setelah dia kembali dari usaha bisnisnya kali ini, dia memiliki aura yang menggoda, yang dapat membuat semua pria jatuh cinta padanya. Uang terlalu materialis, aku sudah tidak terlalu peduli tentang menghasilkan uang, tapi mengejar suatu tingkatan yang lebih tinggi. Queenie tersenyum menawan, matanya mengungkapkan sedikit perasaan arogan, dan tubuhnya samar-samar memancarkan energi spiritual. Ternyata, dia sama sekali tidak memulai bisnis, melainkan ditarik oleh sahabatnya masuk ke sebuah sekte kuno bernama Lembah Cinta menjadi gadis pelayan. Yang disebut gadis pelayan adalah untuk melayani klan yang kuat, menjadi mainan mereka untuk melepaskan beban. Awalnya, begitu orang ini bosan bermain, gadis pelayan akan ditinggalkan atau bahkan dibunuh. Sahabatnya telah dibunuh secara tragis setengah tahun yang lalu. Namun, Queenie berbeda. Dia memiliki garis keturunan khusus keluarga Pambudi yang mengalir di tubuhnya. Dia ditemukan oleh para petinggi sekta dan menyelamatkan nyawanya untuk sementara waktu. Setelah itu, dengan keterampilan dan kecerdasan emosionalnya, dia berhubungan dengan seorang kakak senior yang terkenal di sekta tersebut, dan statusnya naik ke tingkat yang tinggi, dan dia menjadi seniman bela diri kuno melalui metode rahasia Lembah Cinta. Di masa lalu, dia tidak akan memandang keluarga Pambudi dan tidak akan datang ke sebuah pesta pernikahan. Namun, keluarga Pambudi tidak seperti dulu dan memiliki menantu dari keluarga Budi Ono. Mengetahui hal ini, pejabat senior Lembah Cinta telah meminta seorang senior untuk mempersembahkan hadiah ucapan selamat atas nama Lembah Cinta, dan tentu saja Queenie datang bersamanya. Aduh, Queenie, sepertinya kamu benar-benar mendapatkan uang sehingga tidak tertarik dengan uang lagi. Laila berkata masam. Mereka berdua adalah sepupu yang tumbuh bersama, dan sejak mereka masih muda, Queenie selalu lebih rendah darinya, tetapi setelah dia kembali kali ini, seluruh aura Queenie telah berubah, dan dari apa yang dia ketahui tentang Queenie, dia pasti masuk dalam daftar orang kaya. Itu membuatnya cemburu dan tergerak. Adi, kamu harus berhati-hati, sepupuku ini makin menawan. Kalau kamu tidak mampu di masa depan, jangan salahkan dia karena mencari seorang pria di luar. Kata Laila dengan terus terang. Adi tersenyum sinis, wajahnya terlihat tidak senang. Hal yang membuatnya makin geram adalah Laila tidak ragu mengatakan hal seperti itu, dan baik Nyonya Miati maupun Cahya pun tidak membantunya bicara. Tidak diragukan lagi, mereka memandang rendah dirinya. Sejak keluarga Pambudi makin kuat dan duduk dengan kokoh bersama keluarga Budi Ono, perannya makin kecil, dan statusnya di keluarga Pambudi jauh lebih kecil dari sebelumnya. Dia sangat menyadari hal ini, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa mencoba untuk memihak Fajar agar tidak dikecualikan. Kak, apa yang kamu bicarakan? Aku sangat mencintai suamiku. Apapun yang terjadi, aku adalah istrinya. Queenie berkata dengan ekspresi marah di wajahnya. Pernyataan Queenie sangat menghangatkan hati Adi. Saat ini, Queenie menjawab telepon.
Dia berkata, "Klien yang datang denganku punya sesuatu untuk dibicarakan denganku. Aku akan pergi dulu, bunyi aku kalau ada sesuatu terjadi." Saat dia berbicara, dia mencium Adi dan berbalik untuk pergi. Melihat Queenie pergi, Layla menyipitkan mata dan juga mencari alasan untuk pergi. Hujan gerimis di luar, Nyonya Miati berkata, "Cahya, hujan. Masuk dulu." "Baik." Cahya mengangguk sambil tersenyum dan melihat kerumunan orang di luar. Wajahnya penuh kebanggaan, tetapi dia juga sangat bingung. Hari sudah larut dan undangan sudah dikirim. Mengapa tidak banyak orang yang datang untuk memberi selamat padanya? Mungkin karena hujan dan kemacetan. Dia merasa nyaman setelah mencari alasan. Bagaimanapun, nama keluarga Budiono ada di sini, dan semua kekuatan di Provinsi S tidak sabar untuk membantu mereka, jadi siapa yang berani tidak menghormati mereka? Queenie tiba di sebuah ruangan di lantai 3, dan begitu dia mengetuk pintu, pintu itu terbuka dan sebuah tangan menariknya ke dalam. "Sayangku, aku sangat menginginkanmu." Seorang pria beraura jahat dengan kepang rambut artistik memojokkan Queenie ke dinding dan berkata sambil mulai merobek pakaian di tubuhnya. "Kakak senior tertua lembah cinta, Shurayiris." "Senior, kenapa kamu terburu-buru?" "Suamiku, dia masih di luar, itu." Queenie mengatakan ini, tetapi dia sangat tergoda dan bahkan mengambil inisiatif untuk melayani Shura. "Kenapa? Apa kamu ingin memanggil suamimu dan membuatnya menonton bagaimana aku bermain dengan wanitanya?" Shura berkata sambil mencibir dan melepas rok Queenie. "Menyebalkan." Queenie dengan ringan meninju bahu Shura, wajahnya sangat menikmati sentuhan Shura. Tiba-tiba, pandangannya berpindah dan dia melihat seorang pria duduk di sofa, wajahnya berubah secara dramatis. Itu adalah Fajar. "Senior, tunggu sebentar. Seseorang ada di ruangan itu. Kenapa kamu tidak memberitahuku?" Queenie cemas dan ingin mendorong Shura menjauh. "Fajar adalah saudaraku. Kenapa kalau dia melihatnya? Bukankah kamu akan lebih menikmatinya?" Shura tampak jahat dan tidak lupa menoleh ke Fajar. "Omong-omong, sekarang dia adalah kakak sepupumu. Apa kamu ingin mencicipinya?" "Tentu." Fajar menjilat bibirnya, melepas mantelnya, dan berjalan mendekat. Queenie mencium aroma cologne di tubuh Fajar, lalu menatap wajahnya yang tampan dan langsung terpesona. Dia berinisiatif untuk berbaring di sofa dan berkata dengan menggoda, "Ayo, biarkan aku melayanimu." Layla mengikuti sampai ke sini dan berjingkat-jingkat ke pintu, lalu dia mendengar teriakan Queenie dari dalam. Dia menunjukkan senyum kemenangan dan langsung mendorong pintu masuk dan berkata, "Bagus sekali, Queenie. Kamu benar-benar melakukan hal semacam ini di belakang Adi. Apa kamu ingin mempermalukan keluarga Pambudi?" Ucapan Queenie sudah tidak jelas, dia tidak tahu apa itu malu. Fajar menarik Layla ke dalam pelukannya dengan satu tarikan tangannya, "Itu bukan apa-apa. Meski dia menjadi istriku, itu tidak akan mencegahku bermain dengan wanita lain," kata Fajar sambil mengulurkan tangannya ke Layla. "Kalau begitu, kamu tidak boleh memperlakukanku dengan buruk, ya?" "Haha, mari kita lihat bagaimana kamu melayaniku dan saudaraku." "Ah, dia juga?" Adi berdiri di luar pintu dan mendengar suara dari dalam, matanya merah. "Bajingan. Queenie dan Layla, dua wanita murahan. Kalian benar-benar bekerja sama untuk mempermainkanku. Fajar, persetan denganmu, aku sudah menjadi budakmu. Kamu merasa tidak cukup sehingga kamu bermain dengan istriku. Tunggulah. Kamu membuatku malu, aku tidak akan membiarkan kamu bersenang-senang." Adi menyalakan perekam suara di ponselnya, lalu merekam semua suara di dalam ruangan dan langsung menemui Cindy. Bab 609, Garis Keturunan Keluarga Pambudi. Di dalam kamar hotel, Citra duduk di depan meja rias dan dua penata rias mendandaninya. Cindy berdiri di samping, dia menatap Citra dari cermin yang tidak menunjukkan senyuman, jadi dia tahu yang dipikirkan Citra. Dia meminta kedua penata rias untuk pergi dahulu, lalu duduk di samping Citra dan berkata, "Sungguh seorang gadis yang cantik, kalau aku seorang pria, pasti aku sudah menikahimu." Mata Citra tertunduk dan dia termenung, sama sekali tidak mendengar ucapan itu. "Nak, hari ini adalah hari besarmu, mengapa kamu tidak bahagia?" Cindy bertanya sambil tersenyum dan meraih tangan Citra. "Aku hanya sedikit lelah." Citra memaksakan untuk tersenyum, matanya yang indah penuhi dengan kelesuan dan kebingungan. "Kamu ini sudah keras kepala sejak kecil, dan kamu tidak berubah ketika kamu dewasa," tas Cindy sambil tertawa. Citra mengepalkan tinjunya dan menundukkan kepalanya tanpa berbicara. "Ketika saya menikah di masa lalu, aku juga punya kekhawatiran seperti itu, tapi untungnya aku dan suamiku rukun. Setelah bertahun-tahun, meskipun kadang-kadang ada konflik, itu tidak memengaruhi hubungan kami. Ketika kamu menikah, meskipun Fajar tidak memperlakukanmu dengan baik,
aku akan melindungimu. Siapapun yang berani mengganggumu, aku memberi orang itu pelajaran. Mendengar kata-kata ini, Citra menangis sambil memeluk Cindy. Gadis bodoh, kenapa kamu menangis? Cindy menepuk bahu Citra. Dia terkekeh dan berkata, seorang wanita pasti akan menikah dengan seseorang. Kamu pasti menyukai Fajar karena kamu memilihnya. Bisa menikah dengan seseorang yang kamu sukai merupakan kebahagiaan terbesar seorang wanita. Kamu harus bahagia. Tidak. Citra tersedak. Dia mengangkat kepalanya, menangis dengan sedih, dan menatap Cindy. Dia menggigit bibirnya dan menatap mata Cindy. Jantung Cindy berdebar kencang. Ketika dia ingin mengatakan sesuatu, terdengar suara ketukan dari luar. Adi membuka pintu sedikit dan berkata, Bibi Cindy, ada yang ingin saya katakan kepada Anda. Kita akan membicarakannya nanti. Cindy berkata dengan acuh tak acuh. Dari semua orang di keluarga Pambudi, dia hanya menganggap Citra sebagai keluarganya. Dia bahkan tidak peduli dengan yang lain. Ini mendesak, akan terlambat kalau membicarakannya nanti. Baiklah, kalau begitu masuklah. Ini, lebih baik Anda keluar dengan saya. Adi melirik Citra dan dengan sengaja berkata, ada beberapa hal yang tidak baik kalau didengar Citra. Masuk dan bicara. Cindy berkata dengan nada dingin. Baiklah kalau begitu. Adi berpura-pura menghela napas dengan enggan. Dia masuk dan berkata, Bibi Cindy, ada rekaman yang aku ingin kamu dengar. Citra, kamu harus bertahan, jangan kaget. Saat dia berbicara, dia memutar rekaman itu. Mendengarkan suara seorang pria dan wanita yang terengah-engah dengan keras, juga percakapan kotor antara Fajar dan Laila yang berasal dari telepon, wajah Cindy langsung berubah drastis. Dari mana kamu mendapatkan rekaman ini? Katakan! Tatapan Cindy tajam seperti pisau, membuat Adi tanpa sadar mundur 2 langkah. Dia berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya. Bibi Cindy, perasaan saya 100 kali lebih menderita daripada perasaan Anda. Bajingan itu Fajar. Dia sekarang melakukan hal semacam ini dengan istri saya dan Laila di ruang VIP nomor ke-23. Kalau status Fajar tidak terlalu tinggi, saya akan menerobos masuk dan menghajarnya. Kalau Anda tidak percaya, saya bisa membawa Anda ke sana. Mereka pasti masih melakukan hal itu sekarang. Tidak perlu, aku tidak mau mengotori telingaku. Dada Cindy naik dan turun, dia sangat marah. Fajar selalu menjadi sosok yang lembut dan pengertian di depannya, tetapi sekarang rekaman ini benar-benar telah menumbangkan pandangannya. Pesta pertunangan akan segera dimulai, tetapi dia berselingkuh dan tidur dengan wanita lain, terlebih kedua wanita itu adalah sepupunya. Perilaku semacam ini lebih rendah dari hewan. Di masa lalu, aku benar-benar buta mempercayai hasutannya. Ekspresi Cindy buruk. Dia melirik Citra dari sudut matanya. Melihat dia tampak tenang, dia sepertinya tidak tertarik sama sekali. Memikirkan keadaan Citra baru-baru ini, dia sedikit ragu-ragu dan berkata kepada Adi. Kamu keluar dulu, masalah ini tidak boleh disebarkan keluar. Adi buru-buru mengangguk dan berkata, Bibi Cindy, jangan khawatir. Saya akan melakukan apapun yang Anda katakan. Saya pasti tidak akan melawan keinginan Anda. Adi berbalik untuk pergi, wajahnya memperlihatkan senyuman yang kejam. Fajar, walaupun statusku tidak setinggi dirimu, tetapi dalam hal bermain kotor, kamu bukan tandinganku. Setelah dipergi, Cindy menghela napas pelan. Maaf, nak, aku tidak menyangka dia akan menjadi orang seperti itu. Aku telah mencelakaimu. Citra dengan tenang berkata, Bibi Cindy, kamu tidak perlu minta maaf padaku. Aku sama sekali tidak menyukainya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, itu tidak ada hubungannya denganku. Cindy sudah menduga hal ini, tetapi ketika dia mendengar Citra mengatakan ini, dia masih agak terkejut. Dia memikirkannya dan berkata, Mungkinkah kamu punya orang lain yang kamu sukai? Mungkinkah itu mantan suamimu, Agam? Citra mengangguk dan berkata dengan lembut, Meskipun dia dan aku telah bercerai, dalam hatiku, dia adalah yang paling penting dan satu-satunya pria dalam hidup aku. Kalau aku menikahi orang lain selain dia, aku lebih baik mati. Melihat tatapan keras kepala dan tekad Citra, Cindy merasa seolah-olah melihat dirinya yang dahulu. Dia duduk dan berkata dengan lembut, Bisakah kamu ceritakan padaku kisah antara kamu dan dia? Tentu. Citra tersenyum manis, matanya berbinar seperti dulu. Citra bersandar di bahu Cindy dan dengan lembut menceritakan segalanya tentang Agam. Cindy dengan lembut membelai kain penutup di depan dahi Citra, mendengarkan beberapa cerita yang tampak sederhana tetapi sangat menyentuh hati, ekspresinya penuh kelembutan saat dia berkata, Di masa lalu, aku mendengarkan kata-kata fitnah Fajar dan mengira Agam adalah orang jahat yang mengganggumu. Tapi setelah mendengarkan apa yang kamu katakan, aku menyadari bahwa aku salah. Sebenarnya, semua orang tidak memahaminya, termasuk aku sebelumnya, terutama keluarga Pambudi.
Meskipun Agam telah berubah, dia masih menantu yang tinggal di rumah mertua di mata mereka dan akan selalu ada prasangka buruk terhadapnya. Aku tahu, mereka tidak mau mengakui bahwa orang yang pernah mereka ganggu, kini berdiri di atas mereka. Citra bergumam pelan. Sejak aku melihat ini dengan jelas, aku mencoba melepaskan diri dari keluarga Pambudi. Ketika aku benar-benar memasuki hatinya, aku menyadari bahwa dia adalah pria yang sangat baik, dan tidak ada yang lebih baik darinya. Apa dia sangat mencintaimu? Citra mengangguk dan menggelengkan kepalanya lagi. Aku katakan dia baik, bukan karena kita saling mencintai, tapi karena dia punya hati yang memikirkan orang lain. Dia akan bahagia untuk kebahagiaan orang lain dan sedih untuk kemalangan orang lain. Ini adalah hal yang paling unik tentang dia. Orang seperti itu pantas bahagia. Cindy cukup terkejut. Berpikir bahwa dia telah menikah dengan keluarga Budiono selama bertahun-tahun, dia telah melihat banyak hal yang tidak diketahui orang, dan bahkan secara bertahap tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat di dunia. Namun, ketika dia mendengar apa yang dikatakan Citra, entah kenapa hatinya tergerak. Kamu benar, orang seperti itu seharusnya bahagia. Cindy berkata dengan lembut. Jadi, aku tidak bisa bersamanya. Aku harus meninggalkannya. Kalau tidak, dia akan mengalami masalah yang tak ada habisnya dan tidak akan pernah bahagia. Kata Citra yang dengan susah payah menahan air matanya. Nak, kalau sudah sampai pada masalah ini, ada satu hal yang harus kukatakan padamu. Cindy tidak tahan melihat Citra membuat keputusan seperti itu dan berbisik. Sebenarnya, keluarga Pambudi sangat istimewa. Bab 610, orang pertama yang tiba. Citra mengangkat kepalanya dan memandangnya dengan tatapan kosong. Entah suamiku yang menikahiku sebelumnya, atau Fajar yang bersikeras menikahimu, terlepas dari beberapa faktor yang menyulitkan, yang lebih mereka hargai adalah garis keturunan yang mengalir di dalam diri kita. Mendengar ini, Citra memikirkan apa yang dikatakan Biksu Ananda kepadanya dan buru-buru bertanya. Bibi Cindy, garis keturunan apa yang kamu maksud? Dewi Pembunuh. Apa? Keluarga Pambudi kami punya garis keturunan dari Dewi Pembunuh. Ini adalah hal yang sangat istimewa, dan aku tidak tahu banyak tentang itu, tapi garis keturunan dalam tubuh kita sangat penting bagi mereka, itulah sebabnya keluarga Budiono mendukung orang-orang mereka dengan melakukan pernikahan. Kalau tidak peduli seberapa baik hubungannya, mereka tidak akan pernah memandang keluarga Pambudi yang kecil. Tapi, garis keturunan Dewi Pembunuh sangat tipis sejak diturunkan hingga hari ini. Sebaliknya, kamu berbeda. Garis keturunanmu sangat kuat dan lebih dekat dengan intisarinya. Omong-omong, keterikatan antara kamu dan Agam sebagian besar disebabkan oleh garis keturunan di tubuhmu. Singkatnya, dia istimewa, dan kamu juga istimewa. Keduanya ditakdirkan untuk tidak saling bersama. Tentu saja, kamu tidak boleh berkecil hati. Itu karena sifat khusus dari garis keturunan itulah yang memunculkan kemungkinan yang tak terbatas. Oleh karena itu, antara kamu dan Agam tidak sepenuhnya mustahil. Citra menggigit bibirnya. Bukannya dia tidak ingin mempercayainya, tetapi dia tidak bisa mempercayainya. Dia tidak bisa menerima bahwa dia menyimpan sedikit harapan dan berakhir tanpa hasil. Apa Anda tahu tentang Teluk Leska? Cindy meraih tangan ramping Citra yang lembut dan berbisik. Ini adalah teluk yang sangat terkenal, karena kepadatannya, airnya berwarna biru di satu sisi dan hitam di sisi lain, seperti kamu dan Agam, sepertinya mereka tidak akan pernah bisa melebur bersama. Tapi, cara kerja waktu, pergerakan molekul di antara mereka, suatu hari mereka akan melebur satu sama lain, tetapi itu akan memakan waktu. Aku mendukungmu untuk meninggalkannya sekarang. Ini bagus untuk kalian berdua. Saling memberi waktu. Perpisahan sekarang ini adalah untuk kebersamaan yang lebih baik di masa depan. Cindy juga seorang wanita yang menikah dengan seseorang dari klan besar. Dia bisa memahami perasaan Citra dengan sangat baik. Dia tahu bahwa jika dia memaksa Citra untuk menikahi Fajar, maka hati gadis itu akan mati, dan pada akhirnya, hanya tersisa tubuh yang telah kehilangan jiwanya. Daripada menyakitinya, lebih baik membantunya. Perpisahan sekarang adalah demi menjadi lebih baik bersama di masa depan. Citra bergumam pada dirinya sendiri, menyeka air matanya, dan memperlihatkan senyum cerah. Bibi Cindy, terima kasih. Saat ini, Bibi Cindy seolah sedang melihat penampilan Citra yang keras kepala dan percaya diri. Melihat gadis ini bangkit kembali, senyumnya masih begitu cerah dan mengharukan. Orang-orang dengan nama keluarga yang sama di seluruh keluarga Pambudi tidak akan pernah bisa menjadi keluargaku. Hanya kamu, gadis kecil. Karena aku tahu kamu bertunangan, maka aku kembali ke tempat ini. Jadi selama kamu bisa bahagia, itu adalah harapan terbesarku. Cindy tertawa dari lubuk hatinya. Setelah berhenti sesaat, dia dengan ragu-ragu berkata, bagaimanapun, Agam sangat mencintaimu. Dia pasti akan datang hari ini, dan ketika saatnya tiba. Makanya, Bibi Cindy. Citra tersenyum samar. Matanya yang penuh air mata mengungkapkan senyum cerah. Ada yang ingin kuminta darimu. Hari sudah larut dan keluarga Pambudi sudah menunggu di aula untuk para tamu VIP.
Namun, sudah hampir waktunya dan masih belum ada yang datang, situasinya cukup canggung. Di mana Citra? Mengapa pasangan muda itu tidak datang? Untuk meredakan rasa malu, Nyonya Miati berinisiatif bertanya sambil tersenyum. Bibi sini menemani Citra merias wajahnya, sedangkan Fajar. Sebelum Jaya bisa menyelesaikan kata-katanya, Fajar memimpin dan berjalan mendekat. Kalian bertiga baru saja pergi kemana? Kenapa kalian datang bersama? Tanya Jaya dengan sedikit cemberut. Ayah, kami khawatir Fajar gugup dan pergi untuk menghiburnya. Queenie tersenyum dengan wajah penuh kepuasan. Kawanku ini, jangan biarkan penampilannya menipumu. Mungkin dia terlihat mengesankan, tetapi dia sangat tidak berpengalaman dalam urusan hati. Akhirnya aku juga ikut menghiburnya. Shura mengatakannya sembari tertawa. Mengenai pria yang dibawa Queenie ini, keluarga Pambudi tidak pernah mengetahui identitasnya. Namun, mendengar bahwa dia mengatakan bahwa dia adalah saudara laki-laki Fajar, identitasnya secara otomatis tidak biasa. Hal ini segera menarik Nyonya Miati dan yang lainnya untuk memperhatikannya. Dunia ini benar-benar kecil. Queenie, bos yang berbisnis denganmu sebenarnya adalah teman Fajar. Apa namanya ini? Ini disebut takdir. Kata Nyonya Miati sambil menghela napas. Mereka semua berada dalam lingkaran yang sama, tidak aneh kalau mereka saling mengenal. Queenie tersenyum tipis, lalu dia menyadari bahwa Adi sedang menatap dirinya, dia tidak bisa menahan senyum dan bertanya. Sayang, mengapa kamu menatapku? Apa putih-putih di mulutmu itu? Adi berkata sambil tersenyum. Queenie buru-buru mengeluarkan cermin dan melihat sesuatu berwarna putih susu di sudut mulutnya. Dia berpura-pura menghapusnya dengan santai dan berkata, Aku tidak bisa tidur nyenyak akhir-akhir ini. Aku hanya minum sekotak susu. Terima kasih, sayang. Kalau tidak aku akan mempermalukan diriku sendiri. Adi, lihat betapa kerasnya istrimu bekerja untukmu. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Kata Laila tersenyum menawan. Dia sekarang berada di jalur yang sama dengan Queenie. Di masa depan, apakah itu keluarga Budiono atau Lembah Cinta, mereka semua siap membantu, dan pada saat itu mereka juga bisa berstatus sosial tinggi. Adi memberikan senyum yang dibuat-buat, tetapi hatinya berteriak-teriak menahan amarahnya. Apakah kalian semua menganggapku bodoh? Meskipun dia ingin membunuh semua orang ini dengan pisau, dia berpikir bahwa Bibi Cindy sudah tahu tentang masalah ini, jadi akan mengurusnya, dan dia hanya perlu menunggu kesempatan. Fajar, apa kamu sudah mengirimkan semua undangan? Kenapa sudah jam segini masih belum ada yang datang? Cahya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Fajar melihat waktu, sebentar lagi jam 11, dia mengerutkan keningnya. Aneh, seharusnya sudah penuh dengan orang sekarang, mengapa tidak ada satu orang pun yang datang? Kak, orang-orang itu akan segera datang. Pasukan sekuler ini mungkin akan segera datang. Shura tidak panik sama sekali. Fajar mengangguk. Kali ini ketika dia datang untuk bertunangan, dia telah mengirim undangan melalui keluarga Budiono ke beberapa klan besar di luar yang dekat dengannya, dan kurang lebih mereka akan mengirim orang untuk datang dan memberi selamat. Namun meski begitu, Fajar masih merasa gelisah. Keluarga Pambudi memandangi langit yang hujan di luar dan hati mereka sulit untuk tenang. Jarum jam di lobi hotel terus berputar, sama seperti waktu yang telah berlalu tidak dapat diputar balikan, juga jalan yang telah mereka lalui tidak akan pernah bisa diputar balikan. Pada saat itu, suara hujan yang menghantam payung terdengar dari luar. Seseorang datang. Cahya dan yang lainnya merasa lega karena seseorang akhirnya tiba. Dengan senyum di wajah mereka, mereka bersiap untuk menyambut tamu mereka. Sebuah payung hitam mulai terlihat, pemuda yang datang meletakkannya, mengibaskan hujan dari tubuhnya, dan mengangkat kepalanya untuk memperlihatkan wajah yang terasa tidak asing. Agam! Cahya kaget dan kehilangan suaranya. Raut wajah semua anggota keluarga Pambudi berubah secara serempak. Mereka tidak menyangka Agam benar-benar berani datang. Terlebih lagi, mereka tidak menyangka dia akan menjadi orang pertama yang datang. Duar! Kilatan petir melesat di langit, dan cahaya yang menyilaukan memantulkan wajah cemas mereka di antara cahaya yang menyilaukan. Pupil Agam berkedip menunjukkan tatapan tajam, memperlihatkan senyum tenang.